pemberitahuan pusat untuk penerima PKH dan BPNT, baik itu KPM lama maupun KPM baru dan KPM yang menantikan pencairan PKH tahap 3 dan BPNT alokasi Juni dan Juli yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga saja penantian pencairan bansos baik itu PKH dan BPNT segera ada kabar setelah proses finalisasi data penerima telah ditetapkan dan di-SK-kan Kementerian Sosial bagi sebanyak 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT seluruh Indonesia. Nah, jumlah KPM penerima bansos ini cukup besar ya teman-teman. Ini seringkali dikeluhkan oleh banyak KPM. Kok ya sekarang bansos PKH-nya lelet atau lalot keluarnya? Nah, keluhan itu wajar, namun harus diketahui bahwa pengelolaan data KPM yang besar jumlahnya tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita kilas balik ya teman-teman. Karena hari ini adalah ulang tahun PKH yang ke-15, jadi usia PKH sudah 15 tahun. Usia yang sudah cukup matang ya dalam memberikan kontribusi terhadap penanganan kemiskinan. Coba dibayangkan ya teman-teman, PKH itu saat diluncurkan pertama kali di 7 provinsi dengan sasaran rumah tangga sangat miskin RTSM sebanyak 500.000 RTSM pada tahun 2017. Nah, kalau sekarang PKH itu sudah 10 juta KPM dan berapa kali lipat ya sejak berdirinya? Jika tahun 2017 itu hanya 500.000 KPM se-Indonesia, berarti 10 juta dibagi 500.000 adalah 20 kali lipat banyaknya KPM dari sejak berdirinya PKH. Oh ya, hari ini ulang tahun PKH ke-15, jadi kami ucapkan selamat ulang tahun PKH kepada para pendamping sosial yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada teman-teman KPM. Dan selamat pula bagi KPM PKH, baik itu yang telah sukses usahanya setelah tergraduasi maupun teman-teman yang hingga kini masih menerima bantuan PKH. Semoga bantuan PKH-nya untuk membantu meringankan beban perekonomian dan bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi anak, biaya sekolah dan transportasi anak sekolahnya, dan juga biaya untuk ibu hamil dan balita untuk transportasi ke layanan fasilitas kesehatan. Nah, teman-teman, kita kembali pembicaraan tadi bahwa kenapa PKH itu terasa lambat penyalurannya. Nah, ini teman-teman harus ketahui jika di awalnya itu PKH hanya sebanyak 500.000 KPM. Data penerima yang digunakan saat itu datanya penerima adalah hasil pendataan sosial ekonomi atau PSE tahun 2005 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang merupakan sensus kemiskinan pertama di Indonesia. Data terpadu hasil PSE 2005 ini digunakan untuk bantuan langsung tunai BLT dan program Keluarga Harapan PKH. PKH dilaksanakan mulai tahun 2007 dengan lokasi sebagai pilot project, kemudian setiap 3 bulan data tersebut dilakukan update dengan nama pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS. Jadi, jika dulunya itu pendataan PKH dilaksanakan 3 tahun sekali, coba bayangkan teman-teman, kalau dilaksanakan 3 tahun sekali, ada berapa banyak KPM yang sudah mengalami perubahan, baik itu tingkat kesejahteraannya, tentunya dari yang hidupnya di bawah, bisa saja beberapa bulan ke depan berubah, dan tentunya kalau sudah sejahtera, maka tidak layak lagi menerima PKH. Terus kalau pendataan 3 tahun sekali, mungkin sudah ada yang meninggal, tapi tetap saja mendapatkan bansos. Nah, berbeda saat ini, data itu harus diupdate atau diperbaharui sebulan sekali.
Jadi, jika dulunya itu yang mendata adalah petugas BPS, nah sekarang adalah petugas pemerintah kabupaten, kota, dan perangkat terkecil di bawahnya, mulai dari RT, RW, kepala desa, atau lurah. Nah, karena saat ini sudah dilakukan pemutakhiran verifikasi layak atau tidak layak setiap bulannya, seharusnya penerima PKH saat ini sudah lebih tepat sasaran ya teman-teman. Ini kiblat data kemiskinan itu adalah DTKS. Jadi DTKS itu merupakan gudang atau induk data kemiskinan. Jadi semua rumah tangga yang terdata di DTKS itu berpeluang untuk mendapatkan bansos sesuai dengan tingkat kesejahteraannya yang sering disebut dengan tingkat desil. Jadi desil itu tingkatan urutan 1 sampai 10. Jadi, tingkat kemiskinan itu di DTKS diperingkat atau di ranking. Hanya saja untuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menggunakan 4 desil teman-teman. Dari desil terendah yaitu desil 1 sampai dengan desil keempat. Nah, yang harus teman-teman ketahui tentang program Keluarga Harapan atau PKH dan sembako, termasuk di dalamnya program Indonesia Pintar PIP dengan Kartu Indonesia Pintar KIP-nya, dan KIS atau program Indonesia Sehat dengan Kartu Indonesia Sehat atau KIS-nya adalah semua jenis bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang namanya tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS atau yang dulu biasa kita kenal sebagai basis data terpadu BDT. Bahkan ketika namanya sudah masuk dalam DTKS, bantuan sosial yang diberikan itu tetap harus disesuaikan dengan peringkat kemiskinannya teman-teman. Nah, peringkat ini disebut dengan istilah desil kemiskinan dan ada 4 desil dalam DTKS. Nah, 4 desil itu sebagai berikut. Jadi di DTKS itu sudah ada peringkatnya. Peringkatnya paling rendah dikelompokkan dalam desil 1. Maka bantuan sosial yang berhak dia dapatkan adalah program Keluarga Harapan PKH, Kartu Indonesia Pintar KIP, program sembako, dan Kartu Indonesia Sehat KIS. Peringkat berikutnya dikelompokkan dalam desil 2. Untuk desil 2 ini, bantuan sosial yang berhak dia dapatkan adalah Kartu Indonesia Pintar KIP, program sembako, dan Kartu Indonesia Sehat KIS. Selanjutnya, peringkat berikutnya dikelompokkan dalam desil 3. Nah, untuk desil 3 ini, bantuan sosial yang berhak masyarakat dapatkan ialah sembako dan Kartu Indonesia Sehat KIS. Nah, peringkat paling terakhir dikelompokkan dalam desil 4. Untuk desil 4 ini, bansos yang berhak dia dapatkan adalah Kartu Indonesia Sehat atau KIS saja. Nah, ini ya, karena di DTKS itu sudah dikelompok-kelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil, maka itu sebabnya semua penerima bansos memiliki beragam pula jenis bansos yang diterimanya. Jadi tidak harus sama. Kalau teman-teman dapat PKH, belum tentu tetangga sebelah yang meskipun notabene juga masih belum sejahtera, tetapi pada DTKS ternyata sudah pada kelompok desil di atasnya yang hanya mendapatkan program sembako. Jadi di sini tidak ada istilah saling iri-irian. Kok yang di sebelah dapat PKH, kok aku yang miskin ini belum dapat? Apa pemerintah tidak adil ya? Nah, ini harus dipahami untuk program PKH itu. Nah, program PKH itu bersyarat selain dari warga miskin yang terdata di DTKS, juga harus ada kategori PKH-nya seperti ibu hamil, balita, anak sekolah atau lansia yang tinggal dalam keluarga atau anggota keluarga disabilitas. Nah, lantas bagaimana jika ada yang tetangga yang sudah mampu tapi masih menerima bansos? Nah, ini bukan masalah iri-irian ya teman-teman.
Karena memang yang sudah sejahtera itu jika masih menerima bansos berarti sebenarnya numpang pada hak orang miskin yang lebih membutuhkan. Lantas apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menyikapi hal ini? Nah teman-teman, sebagai warga masyarakat yang baik, jika menjumpai hal-hal yang tidak sesuai di lapangan, masyarakat bisa melakukan kontrol sosial. Awasi program yang ada, kritik perangkat desa yang tidak mau melakukan pemutakhiran DTKS warganya. Nah, kenapa harus dikritik kepala desa atau Pak Lurah yang tidak memutakhirkan datanya? Karena hal itu sudah ada amanat dari peraturan tentang DTKS ya teman-teman. Jadi perangkat desa punya wewenang mengusulkan dan mengeluarkan warga yang ada di DTKS di wilayah kerjanya. Nah, ini undang-undangnya jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021, semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sedangkan DTKS berbasis data kependudukan. Pada dasarnya, pengusulan untuk masuk ke dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi keluarga penerima manfaat KPM Bansos yang merupakan program reguler Kementerian Sosial Republik Indonesia, baik itu sembako, PKH maupun PBI, merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota bersama dengan pemerintah lingkup terkecil, yaitu desa dan kelurahan. Artinya di sini setiap lurah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk DTKS dan mengakses bantuan. Nah, apabila ada warga yang merasa kurang mampu dan membutuhkan akses bantuan namun belum masuk dalam DTKS atau sudah ada dalam DTKS namun belum pernah diusulkan untuk mendapatkan bansos, maka melaporkan diri melalui unsur pemerintah terkecil di wilayahnya, mulai dari RT, RW, kepala desa ataupun lurah agar dapat diusulkan sebagai KPM Bansos. Apabila pengusulan sudah dilakukan dari kelurahan, selanjutnya akan ada kunjungan rumah dalam rangka verifikasi kelayakan keluarga tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Nah, pengesahan akhir dilakukan setiap menjelang periode salur bansos dan merupakan kewenangan Menteri. Seseorang akan dinyatakan sah sebagai KPM apabila data-data usulan telah melalui proses validasi dan terverifikasi layak menjadi penerima bansos. Namun ya teman-teman, jika ada keluarga penerima manfaat atau KPM PKH ataupun bansos lainnya yang kehidupannya sudah sejahtera, segera laporkan ke pendamping PKH ataupun TKSK. Nah, temui mereka di kantor kecamatan, berikan data-data warga yang dimaksud agar hal ini akan sangat membantu pihak-pihak terkait dalam memutakhirkan datanya. Tanpa peran dari masyarakat, program ini tidak akan berjalan dengan sempurna. Nah, teman-teman, demikian topik berita kita kali ini, pemberitahuan pusat untuk penerima PKH dan BPNT, baik itu KPM lama maupun KPM baru dan KPM yang menantikan pencairan PKH tahap 3 dan BPNT alokasi Juni dan Juli yang berbahagia. Semoga berita ini bermanfaat dan saya ucapkan selamat ulang tahun untuk PKH. Semoga kedepannya PKH semakin jaya, semakin baik dan tentunya memberikan kabar gembira untuk kita semua. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.